Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala tammanil akmalani 'alal mab'uuts rahmatil alamin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa konsisten untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah Azza wa Jalla akan menjadikan kehidupan kita kehidupan yang indah, dan akhir dari kehidupan kita adalah kehidupan yang baik, yaitu husnul khatimah. Dan insyaallah ta'ala Allah jadikan kehidupan akhirat kita kehidupan yang bahagia. Semua itu akan bisa kita raih dengan kita senantiasa konsisten untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan hidup kita di dunia adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kewajiban kita di dunia hanya dua, untuk merealisasikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajiban ikhlas dan bertauhid kepada Allah, dan kewajiban untuk mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membahas tentang fikih doa. Begitu penting membahas fikih doa, karena doa merupakan puncak ibadah. Seorang muslim belum dikategorikan sebagai hamba yang benar-benar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sehingga ia memaksimalkan, meningkatkan frekuensi doanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah sebabnya mengapa para nabi dan rasul alaihi wassalam menjadi hamba yang dipuji oleh Allah dan diakui penghambaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Allah Jalla wa ala menyebut rasul hamba, bukan lagi rasul. Kita semua hamba Allah, tapi ketika Allah menyebut hamba, artinya Allah pada ayat tersebut dalam konteks mengakui kesempurnaan penghambaan Nabi tersebut. Contoh dalam Al-Isra, Allah menyebut Rasul dengan hamba. Allah katakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya. Inilah pentingnya kita mengetahui tafsir. Karena kalau kita tidak mengerti tafsir, kita nggak ngerti pesan, tidak mengerti makna yang sangat dalam dari penyebutan hamba, maka kita hanya lewat begitu saja. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nggak ada itu faedah yang bisa kita ambil. Ternyata yang dimaksud dengan hamba di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini juga para ulama menyebutkan faedah bahwa malam terbaik Nabi bukan Lailatul Qadar, tapi malam terbaik Nabi adalah malam Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena Lailatul Qadar kaitannya dengan pahala, kaitannya dengan bekal akhirat. Seorang muslim yang beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada malam itu, dia akan mendapatkan pahala sunnah lebih dari 48 tahun. Jadi kaitannya dengan pahala. Sementara Nabi alaihi wassalam, beliau
tidak membutuhkan ampunan Allah, tidak pula membutuhkan pahala, karena Nabi alaihi wassalam sudah dijamin surga Firdaus oleh Allah, sudah disiapkan surga Firdaus. Jadi manfaat Lailatul Qadar tidak begitu besar bagi Nabi alaihi wassalam, tapi Nabi tetap mencari Lailatul Qadar. Tapi yang sangat berkesan dan sesuai dengan makam beliau yaitu Isra dan Mi'raj. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, malam terbaik Nabi malam Isra dan Mi'raj, dan malam terbaik bagi umat Nabi adalah malam Lailatul Qadar. Kembali ikhwatal iman, Allah menyebut di situ hamba, artinya Allah mengakui Nabi betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Allah akui, ya, beliau adalah seorang hamba yang beribadah kepada Allah dengan totalitas, ya, dengan sempurna, tanpa diragukan. Nah, orang yang menghambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan, yaitu yang menjadikan puncak ibadahnya adalah doa. Adalah doa. Makanya Nabi yang mulia alaihissalam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Inti doa adalah ibadah. Atau inti ibadah adalah doa. Puncak ibadah adalah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itu ikhwatal iman memiliki korelasi yang sangat kuat dengan Asmaul Husna. Makanya Allah Jalla wa'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Kenapa kita berdoa kepada Allah? Karena Allah memiliki nama yang sempurna. Itulah sebabnya kita berdoa. Bagi Allah nama-nama yang sempurna, berdoalah dengannya. Doa di sini kata Ibnu Qayyim mencakup doa permohonan dan doa ibadah. Doa permohonan itu memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Doa ibadah, salat, zakat, yaitu memohon tapi dalam bentuk fisik dengan bahasa tubuh, itu namanya doa ibadah. Jadi istilah doa ibadah artinya kita beribadah tetapi bahasa tubuh kita memohon, karena nggak mungkin orang sholat tanpa mengharap sesuatu kepada Allah, nggak mungkin. Ada orang sholat, ya saya hanya sholat sekedar seremonial, sekedar ya aktivitas biasa, nggak mungkin. Kita sholat mengharapkan pahala dari Allah. Kita sholat mengharapkan ampunan dari Allah. Kita sholat mengharapkan rahmat dari Allah. Berarti kita sedang doa, tapi dengan bahasa tubuh. Tapi inti doa bukan doa ibadah, tapi doa permohonan. Para jemaah sekalian, terkait dengan fikih doa yang perlu kita ketahui adalah doa itu bukan sekedar memohon kepada Allah. Berdoa kepada Allah Jalla wa'ala merupakan sebab terbaik meraih ridha Allah. Sebab terbaik yang membuat kita dicintai Allah Jalla wa'ala. Min akbaril asbab al-jalibah li mahabbatillah. Jadi doa itu sebab Allah mencintai kita, bukan karena kita membutuhkan Allah, bukan karena kita ingin meminta kepada Allah. Jangan seperti itu kita memahami doa. Doa itu adalah sebab Allah mencintai kita. Kalau kita memahami doa adalah sebab Allah mencintai kita, maka logikanya jangan berdoa hanya karena kita membutuhkan Allah, karena ada persoalan, karena ada kebutuhan, karena ada permintaan. Ini keliru. Hal itu dikoreksi oleh Nabi SAW. Kata Nabi yang mulia salawatu rabbi wa salamu alaihi, ta'arraf ilallah fir rakha ya'rifka fi syiddah. Perbanyak doa pada seluruh keadaan hidup, terutama di saat kamu dalam keadaan suka, dalam keadaan baik-baik saja,
dalam keadaan tidak ada persoalan. Perbanyak doa pada saat itu. Ya'rika fi syiddah. Kalau kamu sering meminta, berdoa, memohon kepada Allah di saat dalam keadaan suka, dalam keadaan tidak ada masalah, dalam keadaan baik-baik saja, maka ketika kamu berdoa di saat kamu ada masalah, di saat kamu menghadapi ujian dan cobaan yang berat, maka Allah akan mendengar doamu, kata Nabi sallallahu rabbi wa salamu alaihi. Berarti ini pencerahan dari Nabi tentang doa. Koreksi dari Nabi tentang doa. Karena kita ini seringkali doa kalau lagi butuh. Kalau ada masalah baru ya Allah. Dan makanya kita merasakan kok doa kita tidak didengar oleh Allah. Ya, karena kita doa di saat kita membutuhkan Allah. Di saat kita mengharapkan sesuatu dari Allah. Atau menghadapi masalah besar yang mengalami kebuntuan. Lalu kita angkat tangan, ya Allah, bukalah ya Allah jalan keluar dari masalah ini. Ya Allah, ujian ini berat. Aku hampir tidak mampu menghadapinya ya Allah. Berilah aku kekuatan, berilah aku bantuan, berilah aku pertolongan, berilah aku solusi. Sampai nangis ternyata tidak Allah dengar. Kenapa? Karena kita minta hanya di saat kita membutuhkan Allah. Ya ikhwatal iman, kita belajar Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu sebelum ditelan oleh ikan paus, dia seorang nabi yang sering berdoa kepada Allah. Dia selalu doa, bukan hanya ketika ada masalah. Doa terus. Setiap detik dari waktunya dia doa kepada Allah. Sampai akhirnya dia mengalami musibah, dia berada di dalam ikan paus. Di situ dia berdoa kepada Allah. Diawali dengan tauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin. Dan ini pelajaran. Pelajaran penting yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Kalau kita mengalami kesulitan, kehilangan sesuatu, mengalami kesulitan, kesedihan, jangan stres, jangan panik, tenang. Kalau kehilangan sesuatu, kecurian, ya, atau menghadapi masalah yang membuat kita mengalami tekanan batin, tenang. Baca doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Kehilangan motor misalnya, astagfirullahaladzim, motor saya kemana? Tenang, tenang. Selain kita ikhtiar nanti, ya, ikhtiar dengan cara manusia, pertama yang kita perbanyak, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin. Menghadapi urusan hukum misalnya, saya selalu ajarkan kepada jamaah saya, dipanggil oleh polisi misalnya, dipanggil apa? Baca la ilaha illa anta subhanaka, supaya kita tenang, tidak gelisah. Kemudian Allah pun akan balik hati orang yang memeriksa kita untuk bersikap objektif, betul-betul objektif. Jangan lupa ikhwatul iman, Nabi Yunus manjur dengan doanya, dengan amalannya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin. Lalu dia minta tolong kepada Allah, ya Allah, keluarkan aku dari perut ini, Allah. Kalau lama-lama di sini saya akan mati, ya Allah. Subhanallah. Apa yang membuat doa Nabi Yunus diijabah selain dia mengawali doanya dengan tauhid? Yang kedua adalah beliau itu bukan hanya berdoa di saat dia mengalami musibah seperti itu, di mana malaikat mendengar suara Nabi Yunus. Kata mereka, saya kenal dengan baik suara ini suara Yunus. Akhirnya mereka cross check, betul Nabi Yunus berada di dalam ikan paus. Seraya dia mohon, ya Allah, keluarkan aku, ya Allah. Aku ingin bermanfaat, aku ingin melanjutkan estafet dakwah. Aku salah, ya Allah, aku tinggalkan kaumku, aku tinggalkan kaumku, aku tidak lagi, aku marah, aku ngambek karena mereka tidak mau dengar dakwaku. Aku salah, ya Allah. Dakwah itu bukan mencapai target, tapi sekedar menyampaikan. Saya salah, ya Allah, karena saya lihat sudah dakwah lama, kok mereka nggak ikut saya, nggak dengar dakwah saya. Ya Allah, maafkan saya, ya Allah. Saya tinggalkan mereka karena salah persepsi dari diri saya. Akhirnya, malaikat mendengar dia berdoa, memohon, mengemis kepada Allah agar diselamatkan, sehingga bisa melanjutkan dakwah kepada manusia, ya, mengajak mereka kepada Allah, kembali kepada Allah. Akhirnya malaikat mengatakan, ya Allah, Nabi Yunus itu sebelum ada masalah ini, beliau itu banyak berdoa, ya Allah. Dengarkan jeritan hatinya, dengarkan suara, lirih suara doanya, ya Allah. Akhirnya diijabah.
Kenapa Nabi Yunus diijabah oleh Allah? Karena beliau sebelum ada masalah, ketika tidak ada masalah, beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau doa adalah sebab terbaik Allah mencintai kita, maka perhatikan. Apa yang perhatikan? Yang kita perhatikan apa? Hati. Karena hati ini tempatnya cinta. Fungsi hati, kata Ibnu Qayyim, hanya untuk mencintai Allah. Namanya fitrah. Jadi bagaimana caranya kita ingin tetap istiqomah, ingin konsisten untuk selalu berdoa kepada Allah, tidak merusak doa dengan unsur-unsur syirik? Yang pertama, jaga hati. Pastikan hati ini hanya untuk Allah, hanya untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sedikit pun rasa cinta yang berlebihan kepada selain Allah. Tidak kepada anak, tidak kepada istri, tidak kepada harta. Selama kita lebih mencintai selain Allah, lebih menganggap penting selain Allah dengan hati kita, maka sulit kita berdoa sesuai dengan apa yang dicintai dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwatal iman, doa itu amalan hati. Doa itu amalan hati. Makanya Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, "Ud'uallah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin Allah mengijabah doamu. Hatinya hati. Jadi jaga hati. Jangan terlalu menganggap penting dunia. Jangan terlalu silau dengan dunia. Jangan pernah sombong dengan dunia. Tidak akan pernah khusyuk. Tidak akan pernah diistiqomah dengan doa. Tidak akan pernah diistiqomah. Tidak akan pernah konsisten dengan doa. Orang yang sombong dengan jabatannya. Orang yang merasa hebat dengan pangkatnya. Orang yang merasa hebat, jemawah dengan dunianya. Saya orang kaya. Saya orang pangkat tinggi. Saya orang. Tidak akan pernah dia. Wallahi ya ikhwatal iman, doa itu amalan hati. Tawadhu. Hati ini hanya untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para jamaah sekalian, jaga hati agar kita tetap istiqomah dengan doa. Yaitu apa? Dengan tidak berlebihan, dengan tidak bersikap berlebihan terhadap orang soleh. Karena sikap berlebihan terhadap orang soleh merusak ibadah doa kita kepada Allah Jalla wa'ala. Allah katakan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebihan dalam menjalankan agama kalian. Bagaimana Nabi alaihi salam mengatakan, wa iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu. Jangan kalian bersikap berlebihan, terutama orang-orang soleh terhadap orang-orang soleh. Karena yang menghancurkan umat sebelum kalian, yang membuat mereka terjerumus ke dalam syirik, adalah sikap berlebihan terhadap orang soleh. Naam, sikap berlebihan terhadap orang soleh, di mana kita lebih banyak meminta doa kepada orang soleh daripada doa kita sendiri. Frekuensi minta, jumlah doa kepada orang soleh, di mana doa kita hanya karena butuh saja kepada Allah. Tapi kalau ketemu Ustadz doakan saya Ustadz. Ketemu Kiai doakan saya. Allahu Akbar. Kenapa kita tidak lebih banyak doa sendiri daripada doa minta orang soleh? Tapi kan bukankah doa minta orang soleh, meminta doa kepada orang soleh diijabah oleh Allah? Naam. Tetapi Allah mencintai doa sendiri langsung kepada Allah. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah langsung kepada aku. Jadi kalau kita sadar bahwa doa itu sebab Allah mencintai kita, jangan lebih sering meminta doa kepada ustadz. Jangan lebih sering berdoa meminta doa kepada habib, meminta doa kepada kiai. Sering-seringlah kita berdoa sendiri karena Allah yang perintahkan itu, karena Allah yang mengijabah doa kita. Allah yang menyuruh kita berdoa langsung. Jangan sering melalui perantara. Sering doa, terutama di saat Allah turun ke langit dunia, mintalah kepada Allah langsung di sepertiga malam terakhir, yaitu di malam sepertiga malam terakhir, yaitu di malam sahur atau di waktu sahur, para jamaah sekalian. Kemudian ya, yang berikutnya adalah jaga hati, jangan terlalu berlebihan orang soleh dengan cara bertabarruk. Ketika kita mencari berkah secara berlebihan dari orang-orang soleh, para jamaah sekalian, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertabarruk mencari berkah selain kepada Rasulullah. Adapun kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang saleh, mereka tidak pernah berebut meminum bekas minum Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali.
Mereka tidak pernah mengusap keringat mereka lalu diusap-usapkan di tubuh mereka. Mereka tidak pernah berebut mencium tangan, dicium-cium. Adapun mencium tangan boleh, tapi acuannya tradisi. Di sana, di Timur Tengah, memuliakan ulama dengan mencium kepala. Di kita, memuliakan ulama dengan mencium tangan. Ulama sepakat boleh. Tapi kalau ini bahaya. Efeknya kemana? Ke doa. Karena itu sikap berlebihan. Wallahi sampai saya dengar di suatu YouTube. Anda tahu, kata dia, keringatnya seorang Habib yang dielap lebih mahal daripada uang 200 juta, kata dia. Dari mana itu para jemaah? Sekarang lebih soleh mana? Abu Bakar atau Habib? Lebih soleh mana? Ali atau Habib? Ali keluarga Rasulullah, Ahlul Bait. Tidak pernah sahabat Rasulullah berebut kain yang digunakan oleh Ali untuk mengelap keringatnya. Tidak pernah. Karena mereka tahu betul tabarruk seperti itu hanya berlaku pada Rasulullah SAW. Jaga para jamaah. Karena dampaknya kepada doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian ikhlas setiap kita doa. Jangan doa hanya karena perlu sama Allah. Doa. Tidak ada apa-apa. Di saat adzan iqamah doa. Walaupun gak ada masalah doa. Ba'da asar Jumat doa, sahur doa, doa. Jangan karena hanya kita butuh Allah, perlu sesuatu, doa terus kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian karena doa adalah sebab Allah mencintai kita, jaga lisan. Jaga lisan kita dari syirik, ucapan dari syirik. Orang yang sering berdoa dengan selain nama Allah, demi Rasulullah, demi mati, dia tidak akan pernah doa dengan baik. Jaga lisan dari syirik. Kemudian jangan keras. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabbi, lirih, sembunyikan. Irbu ala anfusikum, kata Nabi. Doalah dengan doa yang dengan menggunakan suara yang lirih dan rendah. Ya Allah. Dan doa itu amalan yang terlihat. Lebih baik doa di tempat yang tidak dilihat oleh manusia, di waktu yang tidak dilihat oleh manusia. Bolehkah saya doa di saat di masjid? Karena kita berada di tempat umum, nggak ada masalah. Tapi frekuensi doa yang tersembunyi lebih banyak, lebih tinggi daripada doa yang terlihat oleh orang. Karena ini amalan terlihat. Jadi kita harus tampilkan doa ini yang identik dan bercorak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita doa lebih khusyuk di saat dilihat orang, di tempat terbuka seperti ini, angkat tangan. Allah Tapi di saat kita sahur malam gak pernah doa kepada Allah, tidak pernah meminta kepada Allah, di rumah kita tidak pernah minta kepada Allah, di saat tidak ada orang yang menyaksikan melihat doa kita, berarti dipertanyakan keikhlasan kita dalam berdoa. Maka hasil dan buah dari doa kita tidak ada ridha di sana, tidak ada cinta Allah Subhanahu wa taala di sana. Akhirnya ikhwatal iman, fikih doa itu sangat penting. Kita mengerti tentang doa, maka Allah akan beri taufik pada ibadah-ibadah yang lain. Orang yang berdoa kepada Allah Jalla wa'ala akan Allah tuntun menjadi lebih baik. Hidupnya lebih berkah. Satu, jaga ilmu tentang doa. Puncak doa adalah ibadah. Kalau kita ingin berujung hidup kita dan husnul khatimah, maka yang pertama kita pelajari dari ibadah adalah doa. Sebelum kita mempelajari yang lain. Apakah sholat di dalamnya termasuk? Nah, karena doa, sholat itu intinya sholat itu intinya doa. Makanya di dalam sholat ada doa minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Di dalam sholat ada ada doa mustajab waktu sujud. Di dalam sholat ada waktu mustajab di akhir tasyahud. Jadi sholat itu intinya doa. Jadi sambil kita belajar sholat juga mempelajari fikih doa. Demikian kajian kita tentang fikih doa terkait dengan bahwa doa adalah sebab Allah mencintai kita dan hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam hal tersebut. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.